Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Riyadi. Di sini saya akan mendemokan activity Cisco Packet Tracer dengan topik atau judul Router and Switch Resilience. Di sini kita bisa lihat tabel addressingnya untuk device HQ router dengan alamat IP sekian dan subnet mask sekian pada Metropolis Bank HQ. Nah, tujuan dari activity ini adalah pertama memperkuat konfigurasi dari iOS. Selanjutnya adalah mengaktifkan fitur dari Cisco iOS Resilient Configuration. Jadi pada aktivitas ini Anda akan memperkuat konfigurasi iOS pada router di dalam Metropolis Network atau jaringan Metropolis. Selanjutnya Anda akan mengaktifkan iOS Resilience fitur pada Cisco router. Selanjutnya IP address, network configuration, konfigurasi service configuration already complete atau telah selesai. Anda akan menggunakan client device pada jaringan Metropolis untuk mendeploy konfigurasi iOS Resilience. Baik, kita mulai saja. Yang bagian pertama ini memperkuat konfigurasi iOS. Pertama kita perlu mengakses komputer Shelly, mengakses command prompt pada komputer Shelly. Jadi yang pertama kita klik Metropolis Bank HQ, lalu kita klik komputer Shelly. Masuk ke Metropolis Bank HQ. Selanjutnya kita masuk ke komputer Shelly. Berikutnya kita klik desktop tab, lalu masuk ke command prompt. Baik, di sini kita telah masuk ke command prompt dari PC Shelly. Selanjutnya kita remote connect router HQ router. Jadi kita sambungkan jarak jauh kepada router HQ router. Kita masuk melalui SSH kepada HQ router menggunakan perintah SSH -l admin diikuti dengan alamat IP-nya. Di sini ketika diminta password, kita masukkan Cisco 12345. Nah, di sini kita telah masuk ke HQ router. Selanjutnya kita ketikkan enable dengan passwordnya class. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apakah ketika kita masuk ke dalam HQ router ini terdapat pesan peringatan yang berisi tentang authorized user atau user yang tidak diizinkan untuk mengakses HQ router? Jawabannya bisa dilihat kita di sini ketika masuk ke HQ router ini tidak ada pesan apa-apa sama sekali. Selanjutnya kita buat create a legal notification message on the HQ router. Jadi pada step ini kita membuat pesan notifikasi pada HQ router. Nah, pada HQ router prompt masukkan konfigurasi global dengan menggunakan perintah configure terminal.
Nah, kita sudah masuk ke config terminal. Selanjutnya kita masukkan perintah ini. Jadi ini perintah untuk menampilkan pesan ketika kita masuk ke HQ router. Pesannya berisi ini: unauthorized access to this device is prohibited. You must have explicit authorized permission to access or configure this device. Jadi kita perlu explicit permission authorized untuk mengakses konfigurasi pada device ini. Unauthorized items and action to access or use this system may result in civil and or criminal penalty. Kita copy saja perintah ini. Selanjutnya kita ketikkan enter. Pada HQ router prompt, gunakan perintah end dan logout untuk mengakhiri koneksi ke HQ router. Di sini kita telah keluar dari HQ router. Selanjutnya kita SSH into HQ router. Jadi kita masuk kembali ke komputer Shelly kita masuk kembali ke HQ router pada komputer Shelly melalui SSH dengan perintah yang sama seperti di awal. Kita ketikkan atas saja, enter, masukkan password 2345. Baik, di sini terdapat pertanyaan, were you prompted with any additional text information when you connected successful to the HQ router? What is shown? Jadi intinya ketika kita masuk ke HQ router, apakah ada teks atau informasi apa yang dimunculkan? Jadi di sini muncul pesan yang tadi kita telah buat, yaitu pesan yang menandakan ketika kita masuk ini perlu authorized permission dan lain sebagainya. Selanjutnya kita enforce password security on HQ router. Jadi kita amankan password keamanan pada HQ router. Kita terapkan password keamanan pada HQ router. Pada prompt ketikkan enable, lalu masukkan password class. Ketika sudah masuk, kita masuk lagi ke mode konfigurasi global menggunakan perintah configure terminal. Setelah masuk di configure terminal, kita masukkan perintah ini, perintah untuk menerapkan password security pada HQ router. Kita copy saja. Selanjutnya di sini ada part 2, activating the Cisco IOS Resilience konfigurasi fitur. Jadi mengaktifkan fitur Cisco IOS Resilient konfigurasi. Yang pertama kita melihat dari iOS image terlebih dahulu. Jadi ketika kita telah terkoneksi melalui SSH pada komputer Shelly, kita ketikkan exit terlebih dahulu sampai prompt menunjukkan seperti ini. Jika telah seperti ini, kita masukkan perintah dirflash *2 untuk melihat iOS bin file. Baik, di sini what is the name of the current bin file? Di sini kita bisa melihat nama dari folder bin. Di sini terdapat namanya.
Selanjutnya kita terapkan konfigurasi secure the running image. Pada HQLetter prompt, masukkan konfigurasi terminal, ketikkan config terminal. Setelah masuk ke config terminal, kita gunakan perintah secure boot image. Jadi secure boot image ini adalah perintah untuk mengaktifkan iOS image resilient dan mengamankan iOS file dari boot showing pada memunculkan di directory output dan mengamankan dari terhapusnya keamanan iOS file. Selanjutnya gunakan perintah secure boot config. Jadi perintah secure boot config ini adalah untuk menyimpan keamanan konfigurasi dan mengamankan dari terhapusnya konfigurasi keamanan file. Selanjutnya kita gunakan perintah exit, lalu kita ketikkan kembali perintah dir flashdisk 2. Di sini ada pertanyaan apakah terdapat iOS bin file pada list. Kita bisa lihat di sini tidak terdapat. Ya, ada perbedaan antara perintah dir flash yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua karena kita telah melakukan secure running image konfigurasi, maka tidak terlihat kembali file tersebut. Selanjutnya pada HQLetter prompt, masukkan perintah show secure boot set untuk melihat status Cisco iOS image dan configuration resilience. Baik, di sini kita bisa melihat iOS resilience router ID dengan ID sekian, iOS image resilient dengan version sekian, ini aktivasinya, dan informasi-informasi yang lainnya. Kiranya sekian langkah-langkah dari activity kali ini. Ketika kita melihat aktivitinya belum mencapai 60/60, kita perlu melakukan perintah reload terlebih dahulu pada command prompt agar semuanya bisa agar konfigurasi yang lainnya bisa selesai atau bisa dikatakan terrefresh. Kita bisa tunggu. Karena memang ada sedikit miss pada bagian tersebut, jadi perlu di-reload terlebih dahulu. Dari video referensi pun perlu di-reload terlebih dahulu. Baik, di sini kita bisa melihat ya, hasil resultnya telah mencapai 60/60, yang artinya kita telah menyelesaikan Cisco packet tracer dari router and switch resilient ini. Baik, kiranya cukup sekian. Kita bisa cek result terlebih dahulu. Di sini bisa terlihat skornya 60/60. Kiranya cukup sekian demo dari activity Cisco packet tracer kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.